Atau masuk kayak waktu itu momen Skylar. Pakai Cloud, taruh BMI dulu. Ya, masuk Blazing Duet, balik lagi. Tapi Harinnya yang di ban sekarang, Cloud masih terbuka sebenarnya. Gue ngeri kayak Gatot kacanya memang di roamer, terus di XP dia ngambil Teris loh. Jadi kayak area juga gitu kan. Teleport, kasih penalty zone, Avatar Guardian, kayak bisa jadi beres masalah. Oke, tapi Carmilla ditutup itu adalah wise choice banget. Itu adalah pilihan yang sangat tepat Profesor, karena memang kita mencium adanya agenda untuk roamer tambahan ya. Iya kan, Carmilla dan juga Luoi, Gatot Kaca. Wah, ini areanya sih luar biasa loh. Jangan lupakan bagaimana efek dari Curse of Blood yang benar-benar bisa mengkoneksikan siapapun yang nempel bareng sama portalnya Chip. Dan wih, yes, skill mulai berpikir untuk saat ini, apakah akan muncul hero momentum yang sebelumnya belum pernah muncul dari Widi seperti Tigreal? Bisa jadi. Atau dibikin Gatot kacanya flex sampai akhir, ambil dulu hero-nya Favian. Ambil hero Favian. Roger. Gue lebih suka nanti kalau misalnya hero Favian ini ya Nolan oke, tapi Widi lagi. Widi lagi. Bentar, main pick off. Berarti dia butuh follow up juga yang cepat. Damage, yang bisa damage dong. Nolan. Joy? Joy? Jangan Joy nggak sih? Itu dia, mungkin agak sedikit membingungkan karena 3 lini depannya strong banget jujur untuk pick atasnya dari RRQ. Mereka punya Alpha, Bovius dan juga Chip. Efek stoppernya banyak banget. Nolan juga oke sebenarnya, tapi harus diingat bahwa Cloud masih open di sini. Ya. Dan masih bisa dimainkan juga karena seperti kita tahu portal dan battle mirror image adalah sebuah jawaban. Ditambah lagi one by one di laning phase itu bakal kuat dari Skylar. Crossbow of Tank masih bisa dihindari Profesor. Yip Cloud kah? Yip Cloud Irithel. Oh, really? Oh. Oke, Irithel. First pick atau debut pick untuk Irithel. Seperti kita tahu, One adalah tipikal hero yang bisa ngedash ketika melakukan basic attack. Irithel bisa berjalan malahan ketika melakukan basic attack dan critical damage bisa menjadi sebuah jawaban dari One-nya. Dan dia nggak gampang juga nih buat kena dari kombonya Loi. Tinggal pertanyaannya adalah apakah akan menuju ke Hayabusa buat sekarang? Luoi Hayabusa. Gue tadi mikir Hayabusa, tapi kalau misalnya seperti ini Nolan itu kan cuma main dash saja, jadi kondisinya Irithel akan banyak banget chance untuk survive. Itu dia. Hayabusa, gue lebih ke Nolan Joy mungkin. Gue Joy enggak sih. Wow, ini dia. Karena physical nggak ada. Akan terjawab oleh last pick. Dan Joy ternyata bener-bener masih mau Joy. Joy buat bait Winter Crown, nanti akan ada Avatar the Guardian, mungkin bisa dijalankan juga sama Favian. Oke. Ini bisa kita bilang Favian nggak jadi tulang punggung utama di sini. Dia pakai Favian sebagai boneka, Profesor. Dia pakai Favian supaya semua mata tertuju pada Favian, sedangkan biarkan dari sosok One ini bersinar, Lim. Ya, carry utamanya ada di One, apalagi di One. Tadi Way of Dragon itu make sure weakness poinnya pecah. Kita lihat apakah nanti weakness point, weakness findernya akan benar-benar bisa dimaksimalkan untuk One yang kali ini membawakan Inspire agar bisa memaksimalkan bagaimana late game power spike juga dengan dash ability yang dimiliki oleh Aaron Shiki. Yap, mungkin ada skenario yang berbeda dengan munculnya Irithel. Debut pick juga berarti untuk sekarang, mampukah RRQ membalikan keadaan dan menyamakan kedudukan? Mampukah 2-0 Tim Liquid membalaskan dendam atas leg yang pertama, ataukah sang raja memaksa menuju ke game yang ketiga? Ebel Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the lean of town. Ya, dimulai dari farming yang harusnya cepet banget sih untuk Alpha. Ya. Tapi kayak match up Joy, gimana Be? Match up Joy, ya sebenarnya lagi-lagi sih Favian adalah pemain Joy yang mendapatkan level 15 tercepat. Seperti yang kita ketahui juga dengan adanya Rhythm of Joy dan juga pemilihan dari Impure Rage itu akan membuat farming speednya makin berlipat ganda. Belum lagi nanti dengan Magic Shoes, Inspire Talent, ditambah lagi mungkin dengan pemilihan dia menuju ke arah Starlium Side. Biasanya dengan item pertamanya Bloodwing ya. Bloodwing terlebih dahulu, tapi kontes di arah Little Wanderer ini juga nggak bakal dilepas dan bisa didapetin. Ini lumayan banget sih. Rata-rata udah mid dan roamer yang ambil ya? Ya pasti. Sekarang kayak bakal dilepaskan begitu aja. Junglernya bakal lebih berfokus untuk mengambil bagian-bagian dari dalam jungle-nya sendiri terlebih dahulu. Atau mungkin mengambil Scavenger Crab ketika memiliki kesempatan. Dan ngomongin soal emblem ini menarik nih, Be. Kemarin ada Joy, kalau nggak salah dari Nile ya. Dia pakai temporal. Iya, temporal. Biar nanti setelah dia Electrifying Beats dia bisa dash lagi. Memang kalau nggak pakai temporal nggak bisa ya? Cooldown sebenarnya kan? cooldown.
Dia bakal Oke. cooldown. Jadi mau nggak mau buat sekarang ya Classic Favian dia bakal bermain dengan Emblem by Indihome dengan Inspire, Mage Emblem dan juga Impure Edge. Oke, tapi dari arah Cold Lane, Skylar. Ini salah satu matchup yang nggak bagus loh untuk one-one. Karena ya Irithel nggak pernah berhenti gerak. Ya, poke damage-nya juga luar biasa. Dan Favian mengetahui bahwa Aran harusnya berhati-hati juga di bottom lane. Karena udah kelihatan sedikit ada Y-Walk. 1 menit sekarang memang dari segi cooldown-nya tapi masih tetap beresiko. Ini Warcry Oh, Warcry. dari one-one-nya. Ya. Dia make sure damage-nya akan sepertinya. Retribution keluar, tapi gak ada korban. Wow, hampir aja ada roar dari pria misterius kali ini di depan sana. Tapi nampaknya dengan debut pick terhadap Irithel adalah hal yang bagus banget. Menuju ke arah Skylar, dengan sudah tidak ada sprint, harusnya informasi telah didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Tapi Skylar masih Liquidnya lebih, langsung di surprise! Happy birthday! Target untuk Icarus Dibalikin. dengan ada Cloud Bolster, berhasil mendapatkan sosok seorang Indo! Masih bertahan, tidak akan dilepaskan pandangan dan jangkauan. Tapi out of nowhere, Dairan masih bisa selamat. Tidak bisa terlalu lama, The Way of Dragon yang on point. Membuat seorang Dairan ter-take down di arah top lane. Pertukaran 2 ditukar dengan 3. Tapi dengan tidak tumbangnya Favian, ini bisa jadi nilai plus juga. Jauh. Karena masih bisa farming terus. Iya, dan Sutsujin. Killing spree dengan ya? killing spree, itu dia. Dia tidak mendapatkan kill, tapi untuk yang cukup fresh, dia kayaknya emang mengincar point kill. Karena kita udah jarang melihat killing spree dibawakan. Sehingga untuk sekarang, team fight adalah jawaban dari RR Kyoshi. Dia tahu kalau misalkan siapapun yang masuk ke dalam portal dari chip, udah harus team fight besar. Harus. Harus. Dan jangan sampai nih killing spree-nya bisa jadi chain kill yang terus-terusan. Apalagi ya, ini fighter loh. Lagi-lagi killing spree itu cocok buat fighter. Dan untuk farming, buset nggak kalah juga ya. Dari Sutsujin dan juga Favian, keduanya ini monster banget sih soal farming. Lagi-lagi ya, ini pengejaran level. Agar nanti di turtle yang kedua mungkin agak sedikit imbang. Dan Haskell seperti biasa. Sama seperti Bruno, sama seperti Irithel. Ini adalah tipikal-tipikal hero yang membawakan critical damage. Jadi Haskell adalah item yang sangat cocok untuk dua hero tersebut. Oke, untuk item kedua masih bersekir atau langsung Great Dragon Spear, Be? Bisa Windtalker dulu mungkin. Ada damage-nya? Ada damage-nya juga sekarang. Atau kalau mau juga Berserker's Fury lebih stabil kayaknya. Ya bisa aja Berserker Fury sih, tapi item ketiga pastikan Wind of Nature kalau menurut gue ya. Dari Defensive. Skylar ya, iya mau nggak mau. Kondisinya kali ini agak berat ketika dia head to head sih. Ketika dia head to head sama One Iron Chick ini, setidaknya dia akan bisa memastikan kalau dirinya survive sendiri dulu. Dan dari sana mencoba untuk melakukan zoning out juga sosok seorang Favian. Tapi di belakang sana untuk dijepit. dijepit Favian. Bakal menjadi target utama dari YSKL 7 for this time. Zoning out yang terjadi. Widdy melihat di mana Skylar berada. Mencoba untuk balik lagi ke menuju ke lane yang mereka miliki. Tapi di arah Aran. bottom lane, Aran berhasil zoning out oleh seorang Dairan. Again and again, Dairan lagi menjadi pilihan utama oleh para pasukan dari tim RRQ. Oke, mereka selalu tentang Dairan kali ini. Ya, bahkan kayak Liquid sadar, mereka harus mundur. Mereka nggak bisa paksa tim fight tadi. Kondisi Favian yang udah nggak bagus, akhirnya bisa membuat tim Liquid ya akhirnya menggunakan niatnya. Ya lagi-lagi ya, Favian lebih memilih farming terlebih dahulu. Dia nggak mau buru-buru untuk hadir dalam tim fight besar. Dia belum punya item yang mumpuni. Cooldownnya juga masih sangat-sangat lama. Dan Sutsujin unggul level sekarang melawan Favian. Ya. Early game yang memang tidak dikhususkan bagi tim Liquid tadi dengan draft kali ini. Tapi ternyata top lane. Oke, Widdy, poking damage yang terjadi kali ini sebenarnya dari Skylar memang belum ada damage tambahan. Tapi memang karena dikombinasikan sama Induk jadi agak lebih sakit. Dan itu dia roll dari pria di-commit. bakal coba di-sorry, di-commit dan Widdy? keluarga Widdy. Tidak begitu saja. Riz bakal coba di-cover dengan sosok seorang Skylar dan bahkan Induk berhasil membuat seorang Iron Siki mundur ke arah belakang. Wah, flicker dibalas dengan flicker. 1 buah poin kill yang mahal bahkan invade jungle. Sutsujin ini berhasil memenangkan farming dari Favian. Yes, ini dia Sutsujin. Ketika para pasukan dari tim Liquid lainnya lagi sedang pusing 7 keliling untuk bisa mempertahankan lane mereka masing-masing. Tapi ternyata Sutsujin seenaknya baik masuk ke arah jungle-jungle orang. Dan invade-nya juga memberikan sedikit freeze terhadap purple buff ya. Untuk bisa diamankan oleh Favian. Dan sudah mulai di atas menit 5. Favian akan coba buat farming di side lane. Untuk mengejar ketertinggalan level. Yang kali ini sudah terlihat Sutsujin di level yang ke-10. Wow. Tugas dari Favian gimana caranya didapetin level 15 dulu sih. Karena udah unggul level Joy bakal lebih enak juga. Oke, lihat dive in yang bisa dilakukan sama Favian itu akan enak banget. Tapi balik lagi, Favian di sini bukan pemain utama masalahnya. Favian bukan pemain utama seperti Sutsujin, Lim. Oke, top Tapi lane. lihat di arah top lane, Alan Siki bakal coba untuk keluar dari Purify. sana. Purify Gaming gagal untuk ditendang membuat perpasukan dari tim Liquid ID. Mereka masih coba untuk mempertahankan top turret mereka. Sebenarnya masalahnya ada di YSKL nih. YSKL bisa ngembalikin semua yang udah dimiliki dari tim RRQ. Dan dia berani banget tadi bahkan flickernya Alright, cek. dari pria misterius, Widdy terperangkap ke dalam sana. Kenapa taruh Guardian Beast? Gak Tidak sabar. ada yang bisa didapatkan oleh perpasukan dari tim Liquid. Bahkan dari Iron Chicken telah terbuka
Dan dia bisa cross ball of tank. Dan bahkan kali ini Perfect. dia tidak memilih itu karena dia tahu teamfight yang gak adil tanpa Widi. Teamfight yang gak adil dengan Perfect Turtle. Gold yang swing gak adil untuk damage yang dimiliki. Oke, farming dan farming. Tugas Liquid sekarang. One Joy soalnya, Be. Iya, ini emang dua hero late game yang benar-benar butuh banget item. Dan sudah ada Berserker Fury juga tadi dari Skylar sehingga critical damage yang dia berikan cukup untuk bermain dengan shortcut. Surprise! Happy birthday, Fabian! Kali ini terkena surprise membuat para pasukan dari tim Liquid berbanding terbalik dengan di ada game yang pertama. Iron Siki mencoba untuk melakukan cover menuju ke arah bottom lane tapi Iron first everybody right here di arah mid lane membuat para pasukan dari tim Liquid mereka nggak bisa keluar dengan sembarangan. Tentang kondisi Idok dari World Manipulation berjalan cepat terterangkan Speroma dan Tyrant dan kawan-kawan merasa sonikan Crossbombing yang tidak terlalu berpengaruh ke arah Absolute Sucin menawar taraf guardiannya kali ini berhasil mendapatkan Idok tapi sayang sekali Oh no. ketika masuk Spear of Alpha bisa meluluhkan sosok seorang arah terhadap Skylar round dari pria misterius membuat sebagian dan tepakan double kill di tangan Skylar. Gagal mendapatkan kill Favian, malah menjadi korban kali ini. RRQ mendominasi, melepaskan chip, bisa jadi masalah. Ya, ini adalah masalah yang benar-benar sangat-sangat fatal. Karena debut dari Iritel oleh Skylar di MPL Season 14 kali ini menjadikan Iritel sebagai hero ke-77 yang muncul di MPL Indonesia Season 14 dari 126 hero. Yes, roar dari pria misterius Skylar kembali muncul, Lim. Ya, ini udah hampir setengahnya berarti, udah lebih dari setengahnya Udah bahkan. lebih jauh banget. Dan ini gue suka banget sih, kayak Iritel yang dia nggak kenapa-napa juga sebenarnya dari patch terakhir. Tapi ngelihat kondisi one-one yang digunakan, dia kasih match up yang enak, Iritel. Iya, Gak karena gampang pecah pasti. critical damage juga kan. Dengan adanya Berserker Fury dia bisa instant kill sebelum one-one-nya terbang ke udara dengan crossbow of tank. Dan sekarang Favian jadi ketinggalan level makin jauh lagi. Build-nya bakal sama sih kayak dia main Bruno tadi. Pasti. Asclaw, Berserker, Windtalker, dan Great Dragon Spear mungkin. Harusnya Great Dragon Spear, baru mungkin Wind of Nature terakhir karena mau gimana pun dia dalam keadaan winning condition. Dan Idok, dia bisa pegangin yang jauh. Oke, Idok, itu dia. Gimana dia bisa megangin lane jauh, informasi didapatkan dan Idok memberikan informasi. Mau diambil dua-duanya? Jadi mereka ingin melakukan konten terbang shotgun. Gagal! Fabian gak ada jalan untuk pulang. Yes, kill to Rain Trevor gagal untuk membuat permasalahan dari tim Liquid memulangkan 2 nyawa. Malah mereka harus tersungkur di depan sana. Tidak ada Fabian, tidak ada seorang Yeskiel. Mereka butuh banget Yeskiel karena damage mereka di Yeskiel. Oh, Untuk masih belum. sekarang, One gak memiliki damage apapun. Lihat, dengan ada crossbow yang udah muncul. Masih bertahan di depan sana, Idok masih terlalu kuat. Tebakan Avatar of Guardian for defensive. Bahkan karena jalan untuk pulang Iron Siki. sakit Dijamin banget. habis-habisan oleh Skylar. Untungnya masih bisa selamat dan kehilangan Idok. Bukan menjadi masalah juga, Lord bisa didapatkan RRQ 9.000 gold di menit yang ke-9. 9.000 gold. Di depan sana Favian bakal coba dive-in ke arah Orange Buff. Tapi ternyata dia berpikir 2 kali. Maju. Kayaknya nggak baik, ada baiknya mundur. Iya, udah nggak mau mengulangi kesalahan yang sama ya. Dia lebih memilih untuk bermain defensif sekarang. Udah mau berada dalam kerumunan yang begitu beresiko. Karena RRQ sekarang merging bersama dengan Lord. slow Tinggal push. menunggu slow pushnya aja. On the way 10.000 gold lead. Karena lihat dari itemnya aja, ini udah ada Radiant Armor. Sujin nggak bakal mudah untuk dihancurkan dengan Electrifying Beats. Dari semua lini dikuasai juga oleh RRQ. Lihat goldnya, Rata mereka kiri. unggul semuanya di arah kiri. Iya. Wow, ini menandakan RRQ akan kuat banget karena di arah bottom lane udah tidak ada passive enemy dari para pasukan dari tim Liquid. Memasang Spear of Alpha menuju seorang Aran. Sakit sekali dari Skylar kali ini, harus respect. Tapi untungnya masih ada jungle di arah tengah sana. Jadi masih ada lifesteal tambahan membuat dia selamat. Dan cut di arah bottom lane membuat dari Favian kayaknya harus mundur ke arah belakang. Tapi bagus defensifnya sih. Lordnya bisa di-clear tadi, Bang. Iya. Waktu yang sangat mahal ketika Yeskiel berhasil deliver damage ya. Karena tadi bisa dibilang fokus lagi ke mid lane kan, bareng sama Sujin dan Widi. Ternyata Favian di bawah itu nge-clear Lordnya bareng sama Electrifying Beats. Dan nggak sendirian, ada Aran di belakangnya jadi punya backup. Buat sekarang minimal Faviannya nggak sendirian dari tim Liquid ID. Karena kalau ngomongin winning condition, RRQ udah pegang banget nih winning conditionnya. 10.000 gold lead, mereka melakukan perang atau team fight di area high ground juga mereka pasti berani. Ya, itu- Cuma masalahnya tim Liquid ID mereka punya Luoi. Tidak boleh diremehkan, efek dari duality itu akan benar-benar mengganggu banget. Terutama ketika dalam team fight di area seperti jungle atau bahkan high ground. Oke, tidak akan ini bencana akibat kegagalan mereka di game yang pertama bakal coba untuk mendapatkan game yang kedua. Mungkin kayak solusinya bisa jadi kayak tadi lah ya. Loi-nya ikut buat teleport mundur. Tapi kayak shortcut menurut gue bukan
Bukan yang bisa di counter sesimpel itu loh. Ya apalagi sekarang udah ada efek immobilize. Nah, Udah bukan itunya. slow effect lagi. Ini cukup Sekarang banget. Favian ketahuan dikejar pasti akan ada portal. Favian Oh. masih coba untuk keluar dari depan sana. Dan itu dia. Dengan sangat tenang, mencoba untuk tahan terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru. Dan memastikan kalau dirinya nggak tumbang sebelum Lord muncul. Ini yang gue pikirin tadi sih, kan tanpa temporal juga masih bisa biasa harusnya. Apalagi dia cooldown. Dan ngelihat dari gerakannya Favian, mungkin kalau untuk team fight sekarang masih belum ready deh. Itemnya masih belum cukup. Masih jauh sih. Biarkan RRQ mendapatkan Lord itu kayaknya jadi solusi dari tim kita ID ya. Aran muncul tapi kayaknya dia punya Avatar Guardian. Apa Aran? Kali ini Aran gak boleh ter-takedown. Karena kalau Aran termakan, Oh, idok. pasukan dari tim Liquid. Mereka Avatar Guardian for defensive. Sekalian menunggu di depan sana. Damage-nya terlalu sakit. Tidak ada Aran. Ketika Lord muncul, itu pertanda berbahaya. Itu pertanda bahaya mereka gak punya frontliner. 4 member sisa dari Liquid, mereka fokus ke arah Idok. Dan Idoknya gak terpick off. Yap, 20 detik untuk Gatot Kaca dari Aran spawn. Tapi untuk defensifnya nih, Be, satu lane dipegang Favian masih sanggup nggak? Kayaknya buat sekarang lagi-lagi ya karena Enggak sih. Tetsujinya udah ada Winter, udah ada Raden Armor. Kayaknya mungkin urungkan niat tersebut. Fokus aja nih untuk mid lane terlebih dahulu karena kalau ngomongin high ground tetap butuh Favian juga yang nge-flank, tapi di satu sisi Favian masih belum cukup waktunya untuk bisa memakan lane di belakang. Aran sudah kembali lagi ke lane of down. Fokus menuju ke best trap jadi pilihan utama. Membuat para pasukan dari tim Liquid Real Battle Plan menuju ke arah Favian. Electrifying Beast for defensive. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Sebuah Spiral Alpha masuk ke arah belakang. Siki! Siki gagal dan ini penjara. Sang Raja menolak untuk kalah dan membawa the match of the day ke game yang ketiga. Sang Raja masih berdiri kokoh. 1-1 mengejar ketertinggalan. RRQ tampil dengan sangat gemilang, terbilang one-sided game bahkan. Seperti di game pertama, RRQ mereka membalikan keadaan. Liquid gak bisa berkutik. Road to playoff, road to upper bracket. RRQ ingin memastikan diri bahwa mereka mau start juga dari upper bracket. Mereka ingin menyelesaikan season ini dengan placement yang lebih aman, start yang lebih manis juga di babak playoff. Dan ini dia game ketiga yang sesaat lagi akan kita saksikan semenjak 10